الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرسك الله. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Dengan teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita di sisinya, sebagaimana dikatakan dalam surat At-Tin,
Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang mukmin yang dikategorikan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ada imbalan, ada pahala yang tidak terputus-putusnya. Kita mulai surat baru kita, yaitu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini adalah nomor urut yang ke-8, jadi setelah surat Al-A'raf. Jadi Al-A'raf yang ke-7, jadi kalau kita urut lagi dari awal, Al-Fatihah surat yang ke-1, Al-Baqarah yang kedua, Al-Imran yang ketiga, An-Nisa yang keempat, Al-Maidah yang kelima, Al-An'am yang keenam, Al-A'raf yang ke-7, dan sekarang adalah Al-Anfal yang ke-8. Surat Al-Anfal ini secara bahasa artinya sitaan perang. Perhatikan jemaah sekalian, ini kita perbaiki terjemahan. Kalau di terjemahan yang kebanyakan itu rampasan perang. Penggunaan kata rampasan itu tidak bagus, ya, kurang bagus, kurang estetik kalau bahasa seni. Kurang bagus ya, merampas. Merampas itu kan mengambil paksa. Sedangkan ini adalah peperangan kalah diambil, ya, jadi bukan dirampas tetapi disita. Jadi barang-barangnya disita, karena kalau tidak nanti akan melakukan perlawanan lagi dan akan menimbulkan kerusakan yang besar. Jadi sitaan perang, ya. Jadi disita, jadi kata sitaan dengan rampasan berbeda. Kemudian turunnya surat ini adalah di Madinah. Kemudian disebutlah dengan surat Madaniyah. Jadi kita bicara surat Al-A'raf kemarin, surat Makkiyah, turun di Mekah. Sekarang kita masuk ke surat baru lagi, yaitu surat yang turun di Madinah, Madaniyah. Jumlah ayatnya 75 ayat, berarti kita akan berjumpa dengan surat ini sebanyak 15 kali. Ya, 15 kali 5 kan 75. Jadi kita akan ketemu dengan 15 kali pertemuan. 15 dibagi 4 ya sekitar 1 bulanan lebih lah, ya. Jadi kita sekitar 5 bulanan. Apa 1 bulan maksudnya? 1 bulanan lebih. Kita akan berjumpa 1 bulan lebih. 1,5 bulan lah. Ya, jadi kira-kira kita akan selesai surat ini di akhir bulan Desember. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Ilustrasinya adalah pasukan perang karena adalah sitaan perang. Tapi ingat, Al-Anfal sendiri bukanlah perang, tetapi sitaan perang. Jadi setelah berperang. Dan surat ini turun berkaitan dengan perang Badar. Jadi kalau perang Badar itu ya sudah di Madinah. Karena Nabi tidak ada perang ketika masih di Mekah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali. Jadi surat ini dimulai dengan pertanyaan. Dan yang bertanya di sini bukan satu tapi banyak, karena ini bentuk jamak. Ini padahal bentuk plural. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada mukanya ini Nabi Muhammad, ya. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, ya. Ikanya di sini adalah Nabi Muhammad, ya. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, ya. Apa yang ditanyakan? Tentang Al-Anfal. Jadi ini tentang Al-Anfal, ya, itu sitaan perang, ya. Jadi mereka bertanya tentang Al-Anfal, yaitu sitaan perang. Di sini pun juga diartikan harta rampasan perang. Di sini pun juga rampasan perang. Jadi ini kita lihat sini, ya. Inilah yang kita coba perbaiki terjemahannya biar lebih enak. Yasalunaka 'anil anfali. Mereka bertanya kepada tentang Al-Anfal. Jadi kita tidak terjemahkan dulu Al-Anfal, ya. Karena ada di belakangnya kul, katakanlah Al-Anfal itu adalah lillah, untuk Allah, wa Rasul dan Rasulnya. Kalau yang lain kan biasanya ada untuk orang beriman dan sebagainya. Nanti di ayat 40 surat ini ada juga satu lagi namanya khumus, ya. Jadi nanti adalah
Humus dibicarakan di ayat 40 surat Al-Anfal. Dan nanti itu ada pembagiannya, bukan hanya Allah dan Rasulnya, tetapi ada beberapa orang di belakangnya. Kalau di sini hanyalah lillahi war rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Jadi peruntukannya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi qulil anfalu lillahi war rasul. Kenapa disebutkan begini? Supaya setiap orang yang telah selesai mengikuti peperangan dan kemudian mengambil barang-barang dari orang-orang yang dikalahkan tadi ambil kudanya, pedangnya, macam-macam, semuanya bernilai. Pedang punya nilai, kuda apalagi, makanan apalagi, kambing apalagi, tenda-tenda yang mereka tinggalkan apalagi. Jadi apapun yang mereka tinggalkan itu bernilai. Gandum yang mereka tinggalkan. Tadi kita sebut kambing karena kalau orang berperang dulu membawa hewan ternak untuk disembelih setiap kali akan makan, karena mereka kan banyak, bisa ribuan orang. Satu kali makan ribuan orang kan harus lauknya adalah kambing. Ya. Jadi bisa saja satu kali makan bisa 2-3 ekor kambing mereka potong. Jadi kambing itu kambing hidup dihalau, digembalakan pada saat itu. Nah, jadi kulil anfalu lillahi war rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bukan untuk yang lain. Nanti setelah itu Allah dan Rasulnya menurunkan surat atau ayat berikutnya yang menjelaskan tentang itu harta itu diapain, kepada siapa saja. Jadi intinya pertama kali adalah untuk Allah dan Rasulnya. Apa sebabnya? Sederhana. Perang ini bukan karena hawa nafsu. Perang ini bukan juga maunya umat, tapi maunya Allah dan Rasulnya. Jadi Allah lah yang memerintahkan Rasulnya untuk berperang. Nanti kita lihat di ayat 5 ada kata-kata Allah lah yang menyuruh kamu keluar dari rumah untuk berperang. Jadi dengan demikian perang ini terjadi karena perintah Allah dan dilaksanakan oleh Rasulnya dan melibatkan mereka semuanya. Otomatis perang ini adalah kontribusi atau kasir utamanya Allah dan Rasulnya. Kemudian fattaqullah, lalu bertakwalah kepada Allah. Jadi fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi artinya dalam peperangan pun, terutama kaitannya dengan Al-Anfal, harta sitaan perang kan ada hartanya. Ya. Sini ada kata-kata harta ini ya, yaitu harta sitaan perang. Biasanya kalau berkaitan dengan harta, orang tiba-tiba buyar semuanya. Jadi agama ini paling sering buyar, paling sering dimasalahkan ketika terlibat dengan harta. Dikapitalisasi namanya. Jadi ketika agama dikapitalisasi, apalagi dikomersialisasi, maka kemudian biasanya agama menjadi rebutan. Ya, disitulah nantinya banyak orang mengambil bagian daripada agama. Ketika agama diajarkan secara ikhlas, lapang dada, tidak ada unsur materinya, tidak ada kapitalnya, tidak ada orang terlibat. Tapi begitu mulai banyak urusan hartanya, banyak orang terlibat. Contohnya misalnya mengurusi haji, pasti banyak orang terlibat. Kenapa? Karena di sana kan ada urusan harta, keuntungannya besar. Tapi datang menyampaikan agama secara free kepada umat itu hampir jarang yang terjadi. Kenapa? Karena ya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya sudah berkaitan dengan ada apa-apanya, itu banyak orang mengurusinya. Ya. Itulah sebabnya kenapa banyak berlomba-lomba orang jadi presiden, karena sudah ada urusan harta dan tahta di sana. Tapi coba mengurusi kelompok tingkat bawah yang tidak ada uangnya, jarang orang yang mau. Biasanya ketuanya seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada yang mau terlibat. Tapi kalau sudah mulai berbicara tentang ada uangnya, nah itu banyak orang yang terlibat. Apalagi kalau berkaitan dengan ini, ya. Oleh sebab itulah, pertama, untuk menghindari masuknya egoisme di sana, yang dibungkus dengan jubah agama atau pedang jihad, maka semua harta sitaan perang itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Satu. Yang kedua, harus tetap bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Tidak boleh mengotori jiwa dengan hal-hal yang sifatnya harta tadinya. Terbukti nantinya di perang Uhud, 2-3 perang berikutnya, mereka kalah. Kenapa? Karena sudah mulai mengotori jiwanya dengan harta. Ketika mereka memperebutkan harta sitaan perang, atau harta yang ditinggalkan oleh musuh, maka kemudian mereka kalah. Jadi intinya adalah bagaimana caranya tetap menjaga jiwa tetap bersih suci. Ya. Karena agama ini suci,
hanya bisa kita gapai juga dengan kesucian. Itulah sebabnya setiap ibadah dalam Islam, dalam agama, selalu dimulai dengan niat, dan niatnya di situ adalah semata-mata untuk kurbatan ilallah. Tidak ada kurbatan ilal mal, tidak ada kurbatan ilal amwal, tidak ada kurbatan ilal kursi atau ilal karasi, tidak ada. Ya. Semuanya di sana adalah kurbatan ilallah. Ya. Kenapa? Untuk menghindarkan itu tadi, menghindarkan agama terkapitalisasi. Ya. Kita lihat di Timur Tengah, kenapa hanya kelompok seperti Hamas, Hizbullah yang benar-benar berjibaku mempertaruhkan ribuan nyawa mereka untuk melawan Israel, ya karena mereka lah yang lepas daripada kapitalisasi. Sedangkan pemerintah-pemerintah Arab di sekitarnya sudah mengalami kapitalisasi. Sudah hitungannya untung rugi. Dapat apa kalau mereka melawan Israel, dan rugi apa dia kalau dia, apa saja kerugiannya kalau melawan Israel. Jadi kalkulasinya bukan lagi kalkulasi ilahiyah, tetapi kalkulasinya adalah kalkulasi maliyah, harta benda. Dia sebab itulah fattakullah, tetaplah bertakwa kepada Allah walaupun urusannya adalah perang. Ya. Satu. Yang kedua, waslihu zata bainikum. Tetaplah memperbaiki hubungan di antara kalian. Ya. Waslihu zata bainikum. Tetaplah waslihu zata bainikum. Tetaplah memperhatikan kebajikan di antara kalian. Perbaikilah hubungan di antara zat, itu hubungan di antara kalian. Apa sebabnya? Lagi-lagi kalau sudah menyangkut harta, biasanya gampang orang putus hubungan persaudaraan. Ya. Kalau sudah menyangkut masalah harta, ego, biasanya orang bisa mengorbankan hubungan-hubungan persaudaraannya. Dengan gampang orang saling memfitnah satu sama lain demi memperebutkan tadi akses ekonomi, akses finansial, akses material tadinya. Oleh sebab itulah ayat ini mengatakan aslihu zata bainikum. Jadi dua, yang ini tadi yang pertama dulu bahwa al-anfal itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian tugasnya kita ini adalah bertakwa kepada Allah. Tidak perlu melihat ini al-anfal, karena kalau kita melihat al-anfal berarti niat datang berperang bukan Allah, bukan qurbatan ilallah, tapi untuk mendapatkan sitaan perang. Ya. Jadi fattakullah, tetaplah bertakwa kepada Allah, waslihu zatan wa ikusalam, perbaiki hubungan di antara kalian. Karena kalau ini nanti terjadi, banyak banyak sakwa sangka. Bahkan nanti di surat At-Taubah kita lihat ayat-ayat 60-an atau sebelum 60, itu kemudian Nabi Muhammad pun mereka curigai. Nabi pun mereka prasangkai. Waduh, Nabi Muhammad ini tidak adil dalam membagi zakat. Kenapa? Karena ukuran mereka adalah ukuran pribadi. Bukan ukuran objektif. Apa itu ukuran objektif? Ukuran nas, ukuran kitab suci. Makanya kan harusnya supaya objektif dikembalikan kepada ukuran tekstual, ya, yang tertulis. Ketika tidak begitu, ya maka kemudian lahirlah tadi tuduhan-tuduhan kepada Nabi sekalipun. Dan ini yang biasanya merusak perjuangan, terutama di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, ataukah melawan kezaliman dan sewenang-wenangan. Jadi waslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulah, dan tetaplah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah berikutnya. Jadi tetaplah taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa rasulah. Ya. Jadi tetaplah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi artinya apapun kondisinya tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya berarti menyimpang. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi kalau memang kalian beriman, ya harus seperti ini. In kuntum mu'minin. Artinya, ini kan jika tidak seperti ini berarti tidak beriman. Jadi jika tidak menyerahkan urusan sitaan perang kepada Allah dan Rasulnya, jika tidak tetap bertakwa kepada Allah karena banyaknya sitaan perang, jika merusakkan hubungan-hubungan individu antar manusia hanya karena iri hati, ada yang dapat banyak dan dia sedikit, maka itu pertanda yang bersangkutan tidak beriman. Ya. Jadi ini jelas sekali. Maka dikatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia al-anfal. Jadi berbicara tentang peperangan. Nah, sebelum kita lihat asbabun nuzulnya berdasarkan
buku Asbabun Nuzul Imam Suyuti, yaitu Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Mari kita membuka dulu ayat pendukungnya di sini ya. Ini Allah SWT berfirman di surat An-Nur, surat 24 ayat 54 ya. Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ati Allah wa atiur Rasul." Jadi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jadi ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu adalah kategori orang beriman. Fa'in tawallau, tapi kalau kalian berpaling, kalau kalian tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kalian mengikuti keinginan sendiri atau kelompok sendiri, fa'innama, maka sungguhnya alaihi ma'humila, tugas kamu ataukah yang kamu dapat Muhammad adalah ma'humila, apa yang dibebankan. Artinya fa'innama alaihi, mereka itu ya, Rasul itu mendapatkan menjalankan sesuai dengan beban yang dibebankan kepadanya. Humil itu dibebankan kepadanya. Jadi kalau kalian berpaling, ketahuilah bahwa Rasul itu hanya memikul beban yang dibebankan kepadanya. Artinya bahwa Rasul Muhammad tidak berkurang nilai kerasulan dan kenabiannya. Kalau kalian berpaling, kalau kalian menolak, kalau kalian ingkar, tidak mempengaruhi Rasulullah sama sekali. Karena Rasulullah hanya bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya. Begitu juga wa'alaikum ma'humiltum. Begitu juga kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi wa'alaikum ma'humiltum. Kewajiban kalian adalah yang dibebankan kepada kalian. Jadi kita masing-masing memikul beban yang dibebankan kepada kita. Kita masing-masing bertanggung jawab atas beban kita. Apa beban kita masing-masing? Satu, menyembah Allah, mengakui adanya Allah dan menyembahnya. Yang kedua, membuktikan penyembahan itu dengan melepaskan semua unsur-unsur apapun dalam hati kita selain daripada Dia. Dalam surat Al-Bayyinah dikatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Jadi kalau beribadah kepada Allah, liya'budullah, beribadah kepada Allah harus mukhlisin, ikhlas kepadanya. Jadi itulah intinya, sehingga kemudian kita memikul beban kita, Nabi pun memikul bebannya. Wa in tuti'uhu, dan apabila kalian mentaati Nabi. Jadi wa in tuti'uhu, kalau kalian mentaatinya, tidak menambah juga kenabian Muhammad, kerasulannya, kenabiannya. Lalu apa? Ya, kalian sendiri yang untung. Wa in tuti'uhu, kalau kalian mentaatinya, tahtadu, kalianlah sendiri yang dapat petunjuk. Jadi nggak menambah apa-apa dari Nabi. Wama ala Rasul, diteruskan lagi, wama ala Rasul, dan tidak adalah kewajiban Rasul itu illa kecuali al-balagh al-mubin, sebagai penyampai yang nyata. Jadi tugas Rasul adalah al-balagh al-mubin, menyampaikan saja. Kita terima atau tidak terima, ya tidak apa-apa. Bahkan ada nabi-nabi yang dikejar-kejar oleh pengikutnya, dibunuh sama pengikutnya. Apakah kemudian Nabi rugi? Tidak ada kerugiannya. Kenapa? Kalau kita atau manusia membunuh Rasul, ya dosanya ditanggung oleh mereka yang bunuhnya. Tapi Rasulnya sudah menjalankan tugasnya, dan apapun yang terjadi, Nabi adalah Nabi, Rasul adalah Rasul, adalah merupakan kasih dan cinta Allah kepadanya, selalu bersamanya. Jadi wa ma'ala Rasul illa al-balagh al-mubin. Surat Muhammad juga kita lihat sini, surat 47 ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ati Allah wa ati Rasul. Orang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu, dan janganlah kalian membatalkan. Tubtilu, membatalkan amalakum, amal kalian. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kita rugi. Apa ruginya? Batal amal-amal kita. Apa artinya batal amal kita? Nilainya. Ada amal, tetapi nilainya tidak ada, kosong melompong. Ibarat 01 karung, tapi tidak ada angka satunya, ya tidak ada nilainya. Kita punya angka 101 karung, tapi kalau tidak ada angka 1 di depannya, ya tidak ada nilainya. Begitulah juga dengan amal-amal perbuatan kita, hakikatnya dia adalah tidak ada nilainya, sampai dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keterhubungan dengan Allah dibuktikan dengan taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya.
Apabila kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka batallah amal-amal perbuatan kita semuanya. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada kita. Makanya Al-Quran firm mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas jalan yang bengkok dan jalan yang benar. Begitu juga fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Beri peringatanlah Muhammad, kamu hanyalah pemberi peringatan, kamu tidak diberikan wewenang untuk memaksa mereka. Adapun bagi mereka yang berpaling, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Ya, gitu. Nah sekarang juga sekalian kita teruskan kepada, coba kita lihat apa namanya buku Imam Suyuti tentang Asbabun Nuzul ini. Ya. Kayaknya kekecilan ya. Pak, tidak apa-apa, mudah-mudahan yang pakai handphone bisa di zoom ya, bisa di zoom biar kelihatan besar ini. Ayat 1, nah ini kita baca di sini. Sebab turunnya ayat diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Jadi banyak penulis penulis hadis yang menulisnya. Bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang musuh, maksudnya dalam peperangan ya, maka ia mendapat ini dan itu, dapat bagian daripada Al-Anfal tadi. Dan barang siapa menawan seorang musuh, maka ia mendapatkan ini dan itu, yaitu dari Al-Anfal tadi. Orang-orang tua bertahan di bawah panji-panji perang. Maksudnya di dalam peperangan dulu itu Nabi mengatur yang berada di front line itu, di garis depan adalah kebanyakan yang masih muda karena masih agresif, masih kuat. Yang lebih berusia di belakang sebagai benteng pertahanan. Nah, maka orang-orang tua bertahan di bawah panji-panji perang. Sedangkan para pemuda maju membunuh musuh. Maju membunuh musuh dan merampas ganima. Maju membunuh musuh dan merampas ganima. Merampas ganima itu diartikan juga dengan sitaan perang juga, tapi beda terminologinya sedikit dengan anfal. Lalu orang-orang tua itu berkata kepada para pemuda, beri kami bagian. Maksudnya bahwa karena pemuda di garis depan, mereka mengambil semua harta sitaan perang tadi. Ya. Jadi seperti itu. Maka kemudian yang di belakang ya tidak dapat apa-apa. Orang tua maka berkata orang tua itu, ya berilah kami bagian, sebab kami adalah tulang punggung kalian. Seandainya terjadi sesuatu pada kalian, pasti kalian mundur kepada kami. Mereka kemudian bertengkar, lalu mereka menghadap kepada Nabi, maka turunlah firman Allah, mereka menanyakan kepadamu tentang Al-Anfal ini. Yas'alunaka Al-Anfal. Jadi menurut Imam Suyuti, maka sebab turunnya surat Al-Anfal ayat 1 tadi secara terutama adalah pada perang Badar, di mana dibagi berlapis, di depannya masih muda, dan di belakang adalah yang tua, lalu kemudian di depan kebanyakan setelah musuh kalah, karena perang Badar itu kan menang Islam, mereka meninggalkan barang-barang, lalu kemudian diambil oleh para pemuda dan tidak memberikannya kepada siapa saja, diambil untuk dimiliki sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah, karena ini perang pertama nih, kan tidak ada pengalaman perang. Nah, maka oleh sebab itulah ayat tentang perang pertama turun adalah Al-Anfal ini, yaitu di perang Badar. Ya. Nah, maka karena mereka mengambil semuanya, maka kemudian nanti mereka datang kepada Nabi bertanya tentang bagaimana sih caranya kita memperlakukan Al-Anfal ataukah harta sitaan perang ini. Maka turunlah surat Al-Anfal ini. Ahmad beriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi yang merupakan ayah daripada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima perang dalam membunuh Sayyidina Hussein, cucu Nabi di Karbala. Jadi Ahmad beriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya ia berkata, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, pada waktu perang Badar, saudaraku yaitu Umair. Nah, dia punya saudara namanya Umair, maka nanti salah satu anaknya dikasih juga nama Umar. Dan biasanya kalau
ada nama Umair, biasa kakaknya namanya Umar. Karena adiknya Umar biasa dikasih nama Umair. Jadi Umair seperti Hasan Husain, ya Zabir Zubair gitu. Nah, jadi biasanya ada kakaknya namanya Umar, adiknya dikasih nama Umair. Jadi waktu perang Badar, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti Umar bin Abi Waqqas terbunuh. Bukan Umair bin Abi Waqqas terbunuh. Maka sebagai pembalasannya, aku membunuh Sa'id, yang membunuh tadi saudaranya, Sa'id bin Al-As. Ya. Dan aku ambil pedangnya, dan kemudian kubawa menghadap Nabi. Lalu Nabi bersabda, gabungkan pedang itu ke dalam barang-barang sitaan perang. Jadi maksudnya kumpulkan dulu semuanya. Ya. Aku pun kembali dengan membawa kesedihan yang tidak terkira. Jadi kita lihat seorang Sa'ad waktu itu sangat keberatan, tiba-tiba disuruh mengumpulkan sitaan perangnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya mengalami namanya kesedihan yang tidak terkira akibat terbunuhnya saudaraku dan diambilnya barang sitaan perang yang diambilnya di medan perang. Jadi kita lihat, belum jauh aku berjalan, Allah menurunkan surat Al-Anfal. Jadi begitu. Jadi setelah itu kemudian turunlah surat Al-Anfal, yas'alunaka, itu kata satu riwayat. Ya begitu. Ini riwayat yang tadi kalian di atas tadi adalah mereka bertanya. Kemudian Abu Daud, At-Tirmizi, Nasai. Jadi ini termasuk kutubus sitat, bahkan termasuk kutubus tis'ah. Kutubus sitat, kitab 6 dan tentu kutubus tis'ah juga. Meriwayatkan dari Sa'ad. Jadi lagi-lagi dari Sa'ad juga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia menuturkan, pada waktu perang Badar, aku merampas sebilah pedang dari musuh maksudnya. Lalu aku berkata, itu bukan merampas, mengambil, karena kan dia sudah mati. Jadi tadi, kalau diceritakan di atas tadi, sudah mati. Yaitu pedangnya tadi, Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As. Sa'id bin As, ya itulah. Kemudian setelah mati diambil pedangnya. Nah, kalau begini, pada waktu perang Badar, aku mengambil sebilah pedang. Lalu aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh Allah telah membalaskan sakit hatiku terhadap kaum musyrikin. Hadiahkan pedang ini kepadaku. Akan tetapi Rasulullah bersabda, ini bukan hakku. Maksudnya Nabi, ini simpan di situ, bukan hak saya untuk memberikan itu kepada kamu. Juga bukan hak kamu. Ya, jadi bukan hakku, bukan hak kamu. Aku berkata, boleh jadi pedang ini diberikan maksudnya takutnya nanti pedang ini diberikan kepada seseorang yang tidak bertempur, tidak ikut dalam perang ini, seperti apa yang kulakukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dan bersabda, tadi engkau memintaku ketika hal ini bukan menjadi hakku. Artinya bahwa tadi kenapa kamu datang kepada saya? Kan ketika datang kepada Nabi kan berarti menunjukkan dia mengakui hak Nabi. Berarti Nabi boleh menentukan dong ini diberikan atau tidak diberikan. Ya. Sekarang ini telah menjadi hakku dan pedang ini baru aku berikan kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah beberapa riwayat terkenal dengan ini. Jadi di sini melibatkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita angkat ini karena ini terkait dengan nama yang ikut-ikut ya menjadi besar di Karbala karena putranya yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar luar biasa bengisnya, kemudian menjadi panglima dalam pembantaian Sayyidina Husain cucu Nabi di Karbala. Kita lanjut ya. Ini ayat 2. Tadi ayat pertama bicara tentang sitaan perang Al-Anfal dan orang harus bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. In kuntumnya tadi, in kuntum mu'minin. Baru diteruskan lagi di sini. Dielaborate tentang orang mukmin itu. Supaya jangan sampai karena harta lalu kemudian terjadi perpecahan. Karena ini yang paling banyak merusak jalannya perjuangan. Ya. Banyak perjuangan yang tidak berhasil, pecah di tengah jalan, atau bahkan mungkin jalannya tidak jalan, lelet, slow. Kalau slow but sure bagus, ini slow tapi but not sure kan begitu. Sudah slow, not sure pula kan begitu.
Oleh sebab itu maka kemudian ya dibicarakanlah di sini bahwa tanda-tanda orang beriman itu seperti ini. Nah, innamal mu'minuna, hanya saja orang mukmin itu, jadi sebelumnya tadi in kuntum mu'minin, baru diteruskan innamal mu'minuna. Hanya saja orang-orang mukmin itu adalah alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, orang-orang yang apabila diingatkan nama Allah. Orang-orang mukmin ini ya, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan dengan nama Allah. Jadi orang-orang itu adalah idza dzukirallah, apabila diingatkan, disebutkan nama Allah. Ingat kata-kata dzukira di sini adalah bentuk majhul namanya. Dzukira disebutkan, diingatkan. Jadi karena ini adalah majhul atau bentuk pasif, maka ini adalah namanya fa'il pengganti atau disebut dengan naibul fa'il. Jadi fa'il penggantinya adalah Allah, apabila Allah disebutkan. Gitu. Jadi, kalau kita baca dari fa'ilnya, apabila Allah disebutkan, apabila Allah diingatkan kepadanya, wajilat qulubuhum, maka kalbu mereka bergetar. Wajilat, gemetarlah kalbu mereka, ya. Kalbu mereka bergetar, ya. Ya, bergetar artinya sakit takutnya dan saking penuh harapnya untuk jangan sampai diputus hubungannya oleh Allah. Jadi iza apabila, iza pertama. Di sini ada iza kedua. Jadi iza zukirallah wajilat qulubuhum. Manakala disebutkan nama Allah atau Allah disebutkan, maka bergetarlah kalbu mereka. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan, tulia dari kata tala. Ya. Di dalam Al-Quran banyak kata-kata utlu ma uhiya ilaika. Dari kata ini, utlu ma uhiya, telahkanlah apa yang diwahyukan kepada umat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Telahkanlah kepada mereka apa yang diwahyukan kepadamu. Aqimis shalah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila ditelaahkan, dibacakan, diuraikan atas mereka ayat-ayatnya. Jadi apabila diuraikan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka imannya bertambah. Jadi imannya bertambah ini. Zadathum imana. Jadi ini adalah izah kedua. Jadi setiap dia membaca Al-Quran harusnya menambah iman. Ya, jadi inilah pentingnya membaca Al-Quran. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila ditelaahkan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, bertawakal. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Bertawakal itu artinya mewakilkan seluruh urusannya kepada Allah. Dalam pengertian menyerahkan, ya, urusannya dilakukan, tapi kebergantungannya dipindahkan kepada Allah. Namanya tawakal, mewakilkan semuanya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ciri-ciri orang beriman di dalam ayat ini. Masih ada nanti tambahannya. Jadi kita lihat dulu di sini, ya. Di surat At-Taubah, ya. Ayatnya 124. Taubah ini surat 9. Jadi surat yang kita akan bahas setelah selesai surat Al-Anfal. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan sebuah surat, atau satu surat, faminhum, maka di antara mereka manusia ini yang terutama penentang, mayyaqulu, ada yang berkata kepada teman-teman yang lain atau ke manusia di sekitarnya, ayyukum zadathu hadhihi imana, mana saja dari ayat-ayat ini yang menambah iman kalian. Jadi dia berpikir, buktinya kita sudah mendengar ini dibaca setiap saat, kita tidak beriman juga. Nah, ditanyakan juga kepada teman-teman yang lain, mana di antara kalian ayat di antara yang ini kalau kalian dengarkan menambah iman kalian. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini, bahwa bertambah tidaknya iman itu tergantung daripada nawaitu, motif kita. Kalau memang tidak ada niat untuk mempelajarinya, tidak bertambah imannya. Jadi kenapa tadi orang beriman bertambah imannya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana? Karena memang niatnya untuk belajar.
dia ingin mendapatkan pengetahuan dari Tuhan, maka kemudian bertambah iman mereka. Kalau tidak ada keinginan untuk itu, ya percuma juga walaupun dibacakan. Makanya kalau dibaca Al-Quran di atas menara sampai tengah malam sampai besok pagi lagi, ya tetap aja di sekitarnya tidak akan beriman, tetap aja korupsi, tetap aja tetap aja mereka main judul, ya judi online. Tetap aja judi online merajalela, padahal mereka tinggal di sekitar masjid, bahkan mereka juga mungkin pergi ke masjid. Tetapi tetap saja mereka main judul. Apa sebabnya? Ya tidak ada niat untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada niat untuk belajar dari Allah SWT. Jadi agama hanya ritualistik aja saja. Ya. Agama tidak substantif. Hanya bersifat ritualistik. Ya. Jadi ayyukum zadathu hadhihi iman. Mana dari ayat-ayat ini yang menambah iman kalian? Fa'amal ladina amanu, maka adapun orang yang beriman. Ini dia. Fa'amal ladina amanu, adapun orang beriman. Artinya dari awal dia sudah punya pengetahuan itu kemudian membawanya kepada rasa tenang bersama dengan Tuhannya, maka apabila dibacakan tadi ayat ini, apalagi satu surat, maka fazadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wahum, dan mereka itu yastabshirun, bergembira ria dengan ayat-ayat itu. Ya. Jadi ini kita lihat surat At-Taubah. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini masih ciri orang beriman. Alladzina yuqimunas shalah. Jadi ciri-ciri berikutnya. Jadi coba lihat jemaah sekalian, ikhwan akhwat semuanya, jemaah semuanya, Bapak Ibu semuanya, lihatlah tadi urutan pertamanya tadi apa? Ya. Urutan pertama tadi itu adalah orang beriman itu apabila diingatkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Ya, apabila diingatkan iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat alaihi ayatu zadathum imana. Nah, sedangkan berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah alladzina, orang beriman itu adalah orang-orang yang yuqimunas shalah. Jadi kita lihat sini, ini ritualnya nomor kesekian. Ya, coba kita kembali lagi ke atas dulu ya. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi ini tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi yang pertama adalah Allah dulu, mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Dengan makrifat kepada Allah, maka kemudian hati bergetar. Yang kedua, kemudian memahami, mentelaah Al-Quran. Apabila ditelahkan kitab suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Jadi ini adalah tadi di sini adalah iman pada tingkat yang dasar, standar. Lalu kemudian iman ini bisa di-upgrade terus-menerus dengan apa? Dengan mentelaah ayat-ayat Al-Quran. Baru kemudian kepada Tuhannya bertawakal. Nah, coba kita lihat. Di sini apa? Di sini semuanya substantif. Ya, ingat, ini semuanya adalah substantif. Diingatkan nama Allah, bergetar hati, kan menyangkut masalah kalbu hati. Kemudian di sini bertambah imannya, kan menyangkut masalah hati. Tawakal kan menyangkut masalah hati. Baru setelah itu sholat. Jadi kita lihat sholatnya bukan di awal. Ini, ya, tadi kita lihat sini. Alladzina yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang baru kemudian menegakkan salat. Jadi nomor kesekian. Kalau kita lihat tadi dari atas ya, nomor kesekian baru yuqimunas shalah ini ya. Kalau kita urut-urut dari atas ya, nomor kesekian baru yuqimunas shalah, baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Kemudian berinfak, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi urutannya seperti itu jemaah sekalian. Nah sekarang kan terbalik. Seakan-akan semuanya selesai dengan salat. Ya. Bahwa kalau salat benar semuanya diterima, iya, tetapi salat yang benar itu adalah apabila kita memahami semuanya. Karena salat itu secara hakikat adalah merupakan simpul dari segala-galanya. Ketika salat bukan simpul dari segala-galanya, maka otomatis dia ritualistik namanya. Ya.
Maka kita saksikan banyak orang salat tetapi korupsi juga. Banyak orang salat main judi online juga. Banyak orang korupsi melakukan kekerasan juga kepada orang lain, bahkan terhadap keluarganya. Jadi yuqimunas shalah. Ya. Oleh sebab itulah juga di sini menggunakan kata yuqimuna, menegakkan, mendirikan salat. Baru kemudian berbagi sebagian rezekinya kepada yang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, terutama di dalam kelanjutan agama ini, karena yang paling penting sebetulnya adalah kontinuitas agama, dan kontinuitas agama ada pada tarbiyah, pendidikan. Jadi ada pada edukasi, baik edukasi dalam pengertian formal ataupun informal. Seperti yang kita lakukan ini namanya informal, ya, tetapi sama-sama edukasi. Bahkan edukasi yang paling mendasar itu yang informal. Kenapa? Karena tidak ada batasnya. Ya, dan karenanya lebih membuka peluang kepada siapapun juga karena tidak ada batas-batasnya. Kalau yang formal kan ada batasnya, umurnya berapa, punya ijazah sebelumnya atau tidak, misalnya mau masuk SMA harus ada ijazah SMP-nya. Nah, kalau tidak ada ya tidak bisa. Kalau formal semua, dan itu adalah nabi. Nabi-nabi semuanya menjadi edukator, menjadi guru, menjadi lecturer, menjadi teacher untuk siapa? Semua manusia. Tanpa ada kelas-kelas, tanpa ada formalitas, tanpa ada bayaran-bayaran. Tidak ada nabi-nabi yang meminta bayaran atas pendidikannya. Tidak ada juga nabi-nabi yang membatasi umur orang yang belajar kepadanya. Semua orang bisa datang. Tidak membagi juga atas dasar jenis kelamin. Laki perempuan datang belajar kepada nabi-nabi. Nah, inilah pengetahuan yang bisa menjangkau seluruh manusia. Dan inilah merupakan kontinuitas daripada kenabian. Kalau itu tidak dilakukan, maka lama-kelamaan akan terjadi degradasi, akan terjadi reduksi terhadap agama. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat-ayat ini sebetulnya dalam Al-Quran banyak ya. Kita membaca saja Al-Baqarah, maka ayat-ayat pertama ini kan ini. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi itu di awal kita sudah temukan. Ini beberapa surat ada muncul ini. Surat Luqman juga ada seperti ini ya. Kalau kita membaca surat Luqman di sini ya. Itu mirip. Surat Luqman. Nah, kita akan ketemu sini. Mirip dengan apa namanya? Mirip dengan Al-Baqarah awal. Alif Lam Mim juga. Kalau di Al-Baqarah kan dzalikal kitab, ini tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqin. Mirip dengan surat Al-Baqarah. Ya. Tapi kita lihat lagi satu ayat di sini, surat At-Taubah juga ya. Ini. Surat At-Taubah ayatnya 71. Wal mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pelindung terhadap sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka ya'muruna bil ma'ruf. Ini yang kita sebut tadi dengan edukasi. Edukasi itu isinya apa? Isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'rufi, memotivasi, mendrive, men-trigger, memerintahkan, menyuruh orang untuk melakukan al-ma'ruf. Ya. Hal-hal yang baik, yang positif. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia 'anil munkar, dari berbagai macam kemungkaran. Kemungkaran itu semuanya akan menimbulkan kezaliman, baik pada pelakunya ataupun efeknya pada orang lain. Seperti main judol misalnya. Dengan main judi online, merusak dirinya, ketagihan, adiksi. Lalu kemudian kalau dia adiksi, maka dia bisa cenderung agresif. Ya, bisa melakukan kekerasan kepada orang lain, termasuk kepada orang dekatnya. Ya. Jadi, bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah, tadi sama. Wa yuqimunas shalah, lalu kemudian menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang Allah akan rahmati. Sayarhamuhumullah. Inna Allah, sungguhnya Allah azizun hakim. Allah itu adalah maha
perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita lanjut lagi. Ulaika, mereka itulah humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi ini Tuhan bilang begitu, beriman sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau kita kan ukurannya sederhana sekali, salat itu pun salat yang ritualistik. Ya. Bukan salat ma'rifah, bukan salat seperti salatnya ahli ma'rifah, bukan salat seperti salatnya kekasih-kekasih Allah, aulia Allah. Salatnya bukan seperti salatnya insan-insan kamil. Ya. Tapi salat kita adalah salat seperti keinginan kita. Makanya kalau walaupun berasal dari kitab suci, kalau tidak seperti keinginannya ditentang, ya, ditentang, ya. Nah, jadi cuma sekedar bahagia. Jadi saya sering bicara ya kalau memberikan penjelasan, kalau saya ditanya, Ustadz, saya itu kalau ada rapat penting saya tinggalkan kalau waktu salat tiba. Misalnya masuk waktu asar. Saya katakan sebetulnya bisa Pak, atau Bu, itu di salatnya di apa namanya dikumpul aja. Di waktu salat zuhur langsung salat asar, biar nanti kalau ada rapat waktu jam 3:30 itu tidak perlu meninggalkan. Apalagi kalau ibu orang penting di situ, bapak orang penting di situ. Tapi ada kecenderungan menolak, ya akhirnya harus ditinggalkan. Saya kasih hadis-hadisnya bahwa Nabi dulu sering itu tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Itu hadisnya banyak, masyhur, sahih. Tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada ruksa. Dia Nabi mengumpulkan sholatnya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, yang melaporkannya Ibnu Abbas sendiri. Ya, nah, tiba-tiba ditambah lagi, tapi kan tidak boleh sering-sering. Nah, tapi hadis itu tidak ada kata-kata tidak boleh sering-sering. Artinya begitu kita ini sudah kecanduan dengan ibadah kita, bukan lagi merasa mutmainah, tapi kecanduan adiksi seperti judi tadinya. Ya. Kalau adiksi itu kan tidak merasa senang sebetulnya. Ya, adiksi itu bukan senang. Ya, bukan bahagia dengan perbuatan itu. Orang adiksi itu bukan bahagia dengan perbuatan itu. Tapi hatinya sudah terikat dengan perbuatan itu. Ingat, kita kan tidak boleh terikat hatinya dengan salat. Harusnya terikat hatinya dengan Allah. Ya. Justru kita salat karena hati kita terikat kepada Allah. Ya. Jadi oleh sebab itulah, jangan sampai kita kemudian menyembah ibadah, menyembah salat, menyembah puasa, menyembah haji. Banyak orang sekarang menyembah haji dan umrah bahkan. Ya. Pokoknya dia harus berhaji, dia harus berumrah. Padahal tidak memungkinkan. Ya. Kenapa ya? Menyembah haji, menyembah umrah. Yang disembah bukan Allah. Yang disembah sebetulnya adalah hawa nafsunya. Ya. Biasa kalau kita suruh orang, kalau bepergian, safarnya cukup jauh, maka cukup di jamak qasar saya, Pak. Di qasar saja salatnya. Dia katakan, saya tidak mau qasar. Kenapa sih? Jalan enak. Jalannya kan enak, tempatnya enak, tidak susah. Ya itu artinya apa? Mereka beragama berdasarkan nafsunya. Saya bilang kalau mau lihat gampang-gampangnya, lebih gampang pada zaman Nabi. Karena Nabi itu kalau bepergian dulu belum naik pesawat, belum naik mobil, naiknya onta gampang berhenti di jalan. Ya karena kecepatan onta itu tidak sampai 130 km per jam. Ya, tidak ada tolnya, tidak ada highway-nya. Mereka jalan begitu saja. Ya, artinya apa? Gampang sekali berhenti. Apalagi di padang pasir, di mana-mana bisa orang menggelar tikar ataukah bisa langsung salat. Kenapa tidak becek? Lebih gampang lagi, tapi Nabi mengkasar. Jadi ini bukan persoalan gampang atau tidak gampang, tapi bagaimana cara kita beribadah, jangan menyembah ibadah itu sendiri. Jangan sampai kita salat tapi menyembah salat. Ya. Jadi ini yang banyak terjadi jemaah sekalian. Ya. Nah orang beriman itu tidak begitu, coba lihat tadi. Ini kata Tuhan, ini ulaika, mereka itulah tadi, mereka itu adalah al-mu'minuna. Mereka itu adalah, kita artikan ini adalah, mereka itu adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi mereka itulah orang apa tadi? Taat kepada Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Ya. Dibacakan nama Allah bertambah imannya. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Ya. Mereka itulah orang mukmin haqqa yang sebenar-benarnya. Ya. Lahum, bagi mereka orang mukmin seperti ini, darajat. Ini perhatikan ini. Darajatnya ini bentuk jamak. Jadi bagi mereka, humnya di sini kembali kepada orang mukmin ini.
Bagi mereka darajatun inda rabbihim, mendapatkan beberapa derajat di situan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi coba lihat imbalannya. Tuhan mengatakan begini, beberapa derajat di sisi Allah, mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Terutama rezeki pengetahuan. Kita bisa simpulkan ini rezeki pengetahuan. Cobalah kita baca surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat yang kelima mengatakan apa? Ayat yang ketiga mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Ini akram itu setelahkan yang karim. Akram itu adalah bentuk tafdil dari karim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi orang beriman itu akan mendapatkan beberapa derajat tingkatan lebih tinggi di situan mereka, mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi jelas. Kita lihat di sini. Surat Al-Anfal juga, tapi ayatnya nanti 74, masih jauh. Kita kan baru ayat 4 sekarang. Nah, tapi di sana nanti ada juga hakka di sini nih, di bawah ini. Ya. Ini ada hakka juga di sini. Ya. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, lalu berhijrah, wajahadu, lalu berjihad. Ya. Jadi orang-orang beriman, hijrah, berjihad, ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi orang-orang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ya. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat, ya, memberikan akomodasi, ya. Beriman, berhijrah, bermujahadah di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat, menampung mereka, wa nasaru, menolong mereka, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi cuma sekali model hijrah bagusnya dilakukan ini. Ada yang berhijrah dan bersungguh-sungguh dalam hijrahnya di jalan Allah. Ada yang menampung mereka, mengakomodasi mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, mereka itulah contoh orang yang tolong-menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu dia. Dan Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Jadi mirip tadi dengan di sini. Ya. Sama juga nih. Kalau di sini lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun warizqun karim. Ya. Jadi inilah orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini sebetulnya cukup lengkap di dalam surat Al-Anfal tentang beriman ini. Dan di dalam Al-Quran deskripsi Tuhan tentang orang beriman itu lengkap. Belum lagi dengan surat Al-Mu'minun itu mulai dari awal, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Kita masuk ke ayat 5. Nabi dulu mengerahkan pasukan untuk pergi berperang di Badar, ya, kurang lebih beginilah keadaannya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi. Jadi itulah tadi orang beriman yang benar, sebagaimana Tuhanmu mengeluarkan. Jadi sebagaimana Tuhan menjadi pelakunya rezeki Tuhan. Tuhanmu mengeluarkan kamu Muhammad, ya. Ini ada K-nya di sini. Artinya bukan maunya Nabi pergi ke Badar. Bukan maunya Nabi pergi berperang kepada setiap peperangan. Jadi ada perang Badar 1, Badar 2, perang Khandaq, perang Uhud, dan sebagainya. Itu bukan maunya Nabi. Ya, bukan maunya Nabi. Nabi tidak punya keinginan untuk itu secara pribadi. Lalu kenapa Nabi pergi? Karena Tuhannya yang menyuruhnya. Jadi semua perbuatan dan perkataan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Dan Al-Quran dikatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja dikatakan Nabi, bicarakannya bukanlah dari dirinya. Dia tidak pernah berbicara anil hawa, sumbernya dari hawa nafsunya.
In huwa tiada lain disampaikannya itu illa wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan. Seperti contohnya nih. Maka ketika Nabi pergi berperang itu bukan maunya Nabi. Ya, makanya tadi dikatakan semua sitaan perang dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena perang ini terjadi karena perintah Allah dan dilakukan Rasulnya. Kama akhrajaka rabbuka. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkan kamu mim baitika dari rumahmu. Jadi keluar dari rumah. Ya. Ini bisa bermakna keluar dari rumah beneran, bisa juga keluar daripada tubuh kita. Karena kalau orang pergi berperang, yang pertaruhkan tubuhnya. Artinya orang pergi berperang itu telah menjadikan tubuhnya sebagai kendaraan untuk datang kepada Allah. Jadi jiwanya pada saat itu telah mengendarai tubuhnya untuk mendekat kepada Allah melalui jihad itu. Maka disebut dengan mim baitika, bil haqqi, dengan kebenaran. Bil haqq. Wa inna fariqan minal mu'minin, dan sesungguhnya sebagian, ada satu kelompok dari orang mukmin lah karim. Coba kita lihat. Jadi sudah beriman, ini kita lihat. Kelihatan sudah beriman, ya. Tetapi tidak suka keluar, ya. Artinya apa? Bahwa kalau dia keluar juga bukan maunya dia. Mereka patuh kepada Tuhannya. Tetapi intinya tetap saja pada saat itu ada yang keberatan, tidak suka. Ya. Makanya nanti di surat Al-Baqarah itu kan turunlah ayat bahwa boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagi kamu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ya, ini kata-kata karihah di sini pakai. Ya, asa antuhibbu syai'an fahuwa karhul lakum. Wa asa antakrahu, dari kata ini. Wa asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrun, padahal itu buruk bagi kalian. Wasa antakrahu, boleh jadi kau membenci, tidak menyukai. Wasa antakrahu syai'a fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Itu. Jadi ada orang yang tidak suka pergi berperang. Ya. Dan sampai sekarang kita lihat orang mukmin baik, bahkan saudara kita di Palestina sudah diperangi habis-habisan, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika Iran menembak Israel, dia menembak jatuh rudalnya Iran, dengan alasan tidak mau negaranya dipakai sebagai sebagai medan perang lah. Padahal dia ada mengaku orang beriman, mengaku sebagai syarif, ya kan begitu. Luar biasa. Ya. Jadi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ya. Dan sungguhnya sebagian orang beriman itu adalah benci, tidak suka. Ya. Kita lihat di sini surat At-Taubah, ya. Jadi surat At-Taubah yang banyak ini akan tersambung nanti surat Al-Anfal ayat 40. Ya. Ayat 40 Nabi juga tidak mau hijrah sebetulnya, tapi kalau di hijrah ini diusir, dikeluarkan oleh orang kafir. Nah, tapi kemudian tentu Allah redha, maksudnya Allah menyuruh dia, ya, sehingga kemudian dia pergi. Jadi orang kafir yang mengusirnya, tapi walaupun diusir orang kafir, tapi kalau tidak diperintahkan, diiyakan oleh Allah, diaminkan oleh Allah, maka tentu Nabi tidak melakukannya. Makanya kita lihat prosesinya berjalan lancar. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, faqad nasarullah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Faqad nasarahullah, ya, Allah telah menolongnya. Ini nya-nya, hu-nya di sini adalah dhamir Muhammad. Hu-nya di sini Muhammad. Jika kalian tidak menolong Muhammad, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Kapan? Id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang kafir Mekah itu mengusirnya. Jadi kita lihat sini ada kata-kata id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang kafir itu mengusirnya. Jadi wa inna fariqan minal mu'minina lakarim, sungguhnya sebagian daripada orang mukmin tidak senang. Dan sampai sekarang terbukti jemaah sekalian. Oleh sebab itulah orang mukmin yang benar tadi seperti yang dibicarakan di permulaan surat Al-Anfal ini. Nah, sekarang kita lihat dulu kelanjutan asbabun nuzul tadi, karena tadi setelah ayat 1 berlaku 1 sampai 4, sekarang ayat 5. Kita lihat terusnya tadi, ya. Ini dia. Ini ayat 5 ini di atas nih, ya. Ya, tadi kita sudah baca sampai di sini, sekarang ini ayat 5, ya. Ayat 5 tadi ini, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Kita lihat asbabun nuzulnya. Diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Mardawi, dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya ia menuturkan. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari menuturkan, wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami tatkala kami di Madinah. Ketika itu beliau mendengar kabar bahwa kafilah dagang Abu Sofyan telah tiba dari Syam, mau kembali ke mau kembali ke Mekah. Mereka kan pedagang. Maka kemudian bagaimana pendapat kami? Boleh jadi Allah akan memberikan sebagian ghanimah bagi kita dan menyerahkannya kepada kita. Maka kami pun, ini Rasulullah tadi bersabda di sini, ya. Bagaimana pendapat kalian? Jadi bagaimana pendapat kalian? Jadi Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Ya. Dengan kedatangan kafilah Abu Sofyan, kafilah itu kan besar, yang datang dari Syams menuju ke Mekah, dihadang di tengah jalan. Untuk apa? Kan begini, orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang mukmin yang di Mekah, setelah diusir tadi, ingat tadi surat At-Taubah ayat 40, mereka mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya meninggalkan Mekah ke Madinah. Nah, tentu mereka tidak membawa semuanya. Banyak barang-barangnya disita di sana. Ternak-ternaknya, semuanya disita di sana. Artinya bahwa barang ini diambil secara ilegal. Ya, karena kan mengusir orang secara namanya tidak boleh. Terus hartanya diambil, dirampas. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil kembali harta-harta ini? Gampang. Sekarang Abu Sofyan kembali dari Syams, ya kita ambil itu barangnya supaya tertukar. Ya, barang kita diambil melalui barang yang mereka bawa. Nah, jadi Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Ya. Boleh jadi Allah akan memberikan sebagian ghanimah bagi kita dan menyerahkannya kepada kita. Maka kami pun berangkat. Maksudnya Abu Ayyub Al-Ansari tadi mengatakan, sahabat-sahabat berangkat bersama Nabi. Maka kami pun berangkat. Setelah berjalan sehari 2 hari, beliau bertanya lagi, bagaimana menurut kalian? Artinya ini menanyakan tentang komitmen mereka. Karena kan pertama kali berperang. Apa benar mereka komit untuk berperang? Kalau Nabi kan diperintahkan tadi sini, akhrajaka rabbuka. Ini tadi Tuhan menyuruh Nabi untuk pergi. Sekarang mempertanyakan lagi komitmen mereka, bagaimana menurut kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kita tidak punya kekuatan untuk berperang pada hari itu. Coba. Padahal ini sudah berjalan nih, sudah 1-2 hari perjalanan. Nabi kembali menanyakan mereka sebagaimana Talut menanyakan kepada bala tentaranya ketika akan menyeberangi sungai, ya. Dan setelah menyeberang sungai, ya, apa kata mereka tadi? Wahai Rasulullah, kita tidak punya kekuatan untuk berperang pada hari ini. Kata-kata ini mirip dengan kata-kata prajuritnya Talut ketika akan berhadapan dengan Jalut. Ya. Kita keluar tidak lain untuk merebut kafilah dagang. Ya. Maksudnya kami tidak berperang, kata mereka. Kami tidak siap berperang. Kami hanya untuk merebut kafilah dagang. Kemudian Mikdad berkata, janganlah kalian mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh kaum Musa. Ya, jadi pergilah, kata kaum Musa, maksudnya Tuhan Israel. Kita sudah bahas juga di surat Al-Araf ini. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Jadi maksudnya jangan sampai kita ini seperti Bani Israel kepada Nabi Muhammad. Kita tidak mau menyertai Nabi berperang, padahal kita sudah datang ke sini tempat ini. Ya. Setelah itu kita duduk-duduk di sini dan membiarkan Nabi pergi berperang sendiri, coba. Atau berdua bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Janganlah kalian mengatakan seperti itu, seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kaum Musa. Kata kaum Musa kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Ya. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Araf tadi itu turun sebelum perang Badar. Biarlah kami tetap menanti di sini saja, kata Bani Israel. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan dari rumahmu dengan kebenaran. Jadi kata sebagaimana, artinya karena ada cerita Bani Israel sebelumnya. Ya. Sebagaimana itu juga Allah menyuruh Nabi Muhammad keluar dari rumahnya untuk membawa mereka berperang melawan kafilah Abu Sofyan. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis yang senada dari Ibnu Abbas. Nah, jadi inilah jemaah sekalian.
Jadi kita lihat kondisi untuk durhaka kepada Nabi sudah kelihatan semua dari awal kalau kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Jadi begitu dari kasus perang ini sudah mulai kelihatan. Ya, jadi kita lihat dari asbabun nuzulnya. Nah, jadi jemaah sekalian mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, dari kekurangan dan kelemahan al-fakir pribadi, mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah, alhamdulillah. Yang buruk datang dari pribadi al-fakir, tinggalkanlah. Walaupun minkum, yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada ayat terakhir yang mana berurutan persis kisah Bani Israel yang enggan ikuti Talut untuk perangi Jalut tadi. Maka umat Islam pun tak terlepas pada ada rasa keberatan untuk berperang. Padahal yang ajak ni adalah penghulu para nabi, sebaik-baik manusia yang mereka tahu mendapat perintah Allah. Maka apakah ini mafhum mukhalafahnya pada zaman Imam Mahdi alaihissalam zuhur dan ajak perangi kezaliman atas buminya, maka 2 kali 5 umat ni juga akan jadi berperangai seperti demikian, Ustaz. Beri pencerahan dan teguran, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini menarik untuk kita dalami. Satu tadi perang Badar versi Nabi ya. Kemudian Bani Israel versi perang Nabi Musa. Dan yang paling terkenal adalah Bani Israel kaitannya dengan Talut. Padahal Talut ini mereka sendiri minta untuk dipilihkan sebagai pemimpin. Dipilihlah Talut, tapi setelah itu mereka enggan berperang bersama Talut. Nah, untuk itu jemaah sekalian, ini benar-benar mirip sekali dengan Nabi Muhammad kita. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ya, bicara tentang Talut dulu ya. Ini surat Al-Baqarah ayatnya 250. Kita lihat dari 246 ya. Nah, kita lihat di sini. Mulai startnya dari 246 ya. Jadi start dari surat Al-Baqarah ayat 246. Kita baca cepat. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Apakah engkau belum melihat kepada para pemuka-pemuka Bani Israel? Mimba di Musa setelah Musa. Ya. Izqalu ketika mereka berkata kepada Nabi jadi Nabi lahum. Iba asalana, angkatlah untuk kami malikan seorang pemimpin. Agar melalui pemimpin itu nuqatilu fisabilillah. Kami berperang di jalan Allah. Qala, nabinya berkata dengan skeptis. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Saya khawatir, saya artikan begitu biar gampang. Saya khawatir ketika dipilihkan pemimpin untuk kalian untuk berperang, kalian tidak mau berperang. Alla tuqatilu, kalian tidak mau berperang. Kalau mereka berkata, wa malana alla nuqatil. Bagaimana mungkin kami tidak berperang fisabilillah di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sementara kami telah diusir, ya, dan juga kami dipisahkan dari anak-anak kami. Ini persis yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi apakah ada orang yang berperang bersama Palestina? Mohon maaf, tidak ada. Yang mau berperang bersama Palestina hanyalah Hizbullah yang Syiah, Houthi yang Syiah, ya, dan kemudian kata Hizbullah atau Hasan Ash-Sha'bi di Irak yang juga Syiah. Padahal Palestina 100%, hampir 100% adalah Sunni bermazhab Syafi'i. Hamas adalah Sunni. Ya, coba kita lihat. Coba kita lihat di sini. Ya. Tiba-tiba mengatakan bagaimana mungkin kami tidak berperang sementara kami diusir. Ya, bagaimana? Jadi ini sudah lebih parah daripada Bani Israel. Bani Israel berkata begini, sementara umat Islam sekarang tidak berkata begini. Padahal jelas-jelas sudah 43.000 orang Gaza dibunuh dengan cara sadis. Anak-anaknya dibunuh setiap saat. Terakhir saya baca berita bahwa memang sniper Israel sengaja membidik anak-anak. Ya, karena bagi mereka anak-anak adalah masa depan Palestina. Jadi kalau menghentikan masa depan Palestina, bunuh anak-anaknya. Dan kita sudah lihat beberapa menteri Israel sekarang mengeluarkan pernyataan,
untuk mencaplok juga tepi barat. Jadi mereka merasa Gaza mereka sudah kuasai, sekarang tiba gilirannya tepi barat. Ya. Umat Islam diam-diam aja. Ya. Nah, apa kata nabinya? Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala ditetapkan diwajibkan kepada mereka berperang, tawallau ilal qalila, maka mereka berpaling kecuali hanya sedikit. Coba lihat. Illa qalila, kecuali sedikit di antara mereka. Faktanya sekarang hanya sedikit yang berperang. Padahal di sekitar situ negara muslim semuanya, Mesir, Yordania tadi, coba kita lihat. Ya. Arab Saudi, negara kaya lain seperti Qatar, UAE, itu kan negara-negara kaya semuanya. Bahrain itu negara kaya, Oman negara kaya. Ya. Dan mereka semuanya adalah mengaku muslim. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Ya. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau ila qalilan. Mereka berpaling hanya sedikit, kecuali sedikit di antara mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah tahu siapa yang zalim. Wa qala lahum nabiyyun, katalah nabi kepada mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin bagi kalian. Tiba-tiba mereka protes. Kalau mereka berkata, anna yakunu lahul mulk, bagaimana mungkin Talut menjadi pemimpin bagi kami alaina? Wa nahnu ahaqqu, kami kalau lebih berhak daripada Talut. Coba. Sudah jelas-jelas mereka datang kepada nabinya, kemudian nabinya memilihkan kepadanya Talut. Mereka semua mengatakan tidak pantas Talut memimpin kami. Kami lebih berhak daripada dia. Mereka bermusyawarah memilih pemimpin sendiri. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak, kata mereka, minhu daripada Talut. Apa sebabnya? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena Talut itu miskin, tidak punya harta benda. Qala, nabinya menjawab, inna Allah astafahu. Memang dia tidak punya harta benda, tetapi Allah memilihnya untuk kalian, alaikum. Dan dia tidak punya harta benda, tetapi zadahum bastatan fil ilmi wal jismi. Dia sangat kuat dari sisi kekuatan fisik dan ilmu dan fisik. Coba kita lihat. Kalau kita lihat pada zaman Nabi, Sayyidina Ali nggak punya harta benda. Istrinya Fatimah habis harta benda ibunya. Kan ibunya Khadijah kaya, tapi habis digunakan untuk Islam. Fatimah tidak mewarisi apa-apa dari ibunya, ibundanya yang kaya raya. Kenapa hartanya habis? Berarti bahwa suaminya juga yang kerjanya berperang bantu Nabi, miskin juga, tidak punya apa-apa. Tetapi dia punya apa? Dia punya bastatan fil ilmi wal jismi. Siapa yang tidak mengenal Nahjul Balagha? Siapa yang tidak mengenal yang menjatuhkan, meruntuhkan benteng Khaybar? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Seterusnya, wa qala lahum nabiyuhum. Nabinya berkata, inna ayata mulki, sungguhnya tanda bahwa dia memang dipilih sebagai pemimpin, yaitu ayat tiakumut taut. Nanti dia akan mengembalikan kepada kamu tabut, fihi sakinatun, di dalamnya ada sakinah min rabbikum, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa Harun. Ya, di dalamnya ada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikat, yang dimiliki oleh malaikat. Kalau sekarang apa tandanya nanti kalau memang ini ya, yang benar sekarang adalah ini yang membela Palestina, yaitu nanti dia akan mengembalikan Masjidil Aqsa. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Baru kemudian falamma fasala Talut bil junudi, tatkala Talut menyeberang, yang sedikit tadi ya kan, sedikit tadi yang berperang. Tatkala Talut menyeberang bersama dengan tentaranya, junudihi, qala, akan menyeberang sungai. Qala, berkatalah Talut, innallaha mubtaliikum binaharin. Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, siapa yang minum daripadanya, falaisa minni. Apa itu sungai itu? Adalah sungai keduniaan, sungai harta benda, sungai materialisme. Ya. Siapa minum daripadanya, maka dia bukan bagian dariku. Wa man lam yat'amu, tapi siapa yang tidak minum daripadanya, fa innahu minni, maka dialah pengikutku. Illa, kecuali boleh mengambil sekadarnya, man yaghtara fa ghurfatan biyadihi, seciduk saja, ya, setimba tangan. Jadi timba namanya yaghtara fa ghurfatan, di sini biyadihi, dengan tangan ini. Sebesar tangan diambil, nah itu dia, boleh minum sebesar itu. Fasyaribu minhu, tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata minum daripada sungai itu. Padahal Nabi sudah mengatakan,
Siapa minum bukan pengikutku. Illa kali, kecuali sedikit dari coba lihat, sudah terbagi. Tadi di atas sini kita sudah lihat illa kalila minhum. Sekarang muncul lagi illa kalila minhum. Jadi sudah 2 kali, sudah 2 filter. Ini adalah the second filter ini. First filter tadi di atas. Filter pertama tadi di atas. Ya. Sekarang adalah filter kedua. Falamma jawazahu, tatkala mereka menyeberang, huwa walladina amanu, dia Talut bersama orang beriman bersamanya, qalu berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Nah, coba. Setelah sampai di sebelah muncul filter yang ketiga. Orang yang mengaku beriman tadi mengatakan kita tidak punya kemampuan untuk melawan Jalut pada hari ini dan tentara. Ini sama tadi hadis yang diungkapkan tadi di Asbabun Nuzul. Qala alladziina yazunnuna anna, maka hanya sedikit sekali yang tersisa dan mengatakan yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya melalui peperangan ini. Coba. Jadi mereka pergi berperang bukan untuk menang, tapi sebagai wasilah untuk berjumpa dengan Tuhannya. Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil, ingat kelompok yang kecil, berarti minoritasnya tidak berani, mayoritasnya galabat fi'atan katsiratan, mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Nah, inilah saya kira tadi intisari yang disampaikan Pak Nur tadi. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Saya Pak Ustadz. Ya silakan, Pak. Pak Ustadz, kalau lihat tadi penjelasan surat Al-Baqarah yang panjang dan lebar, sepertinya agak similar dengan apa yang dialami oleh Sayyidina Imam Hussein ya Pak Ustadz ya dalam peperangan di Karbala. Pertanyaannya Pak Ustadz yang related dengan sekarang, kondisi sekarang terhadap perang Palestina. Apa hukumnya terhadap umat Muslim atau melihat tidak membantu ketika melihat kezaliman yang menimpa saudaranya? Itu satu Pak Ustadz. Apakah yang dimaksud dengan Pak Ustadz yang sedikit itu yang hari ini yang kita lihat hanya Iran, Houthi, kemudian dan beberapa milisi di Irak dan di Lebanon. Tadi nanti akan dimenangkan oleh Allah, dan yang paling saya menggelitik itu adalah bagaimana dengan hukumnya untuk umat Islam yang ada di sekitarnya yang tidak membantu saudaranya yang sedang dizalimi. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Ya, baik, Pak. Ini kita jawab dulu dengan sebuah hadis ya. Hadisnya mengatakan, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak ikut mempedulikan urusan atau petaka yang menimpa kaum mukmin, orang muslim, falaisa minhum, maka bukan bagian dari mereka. Dan petaka terbesar sekarang adalah genosida terhadap jutaan orang Islam yang ada di Gaza dan Palestina, tepi barat. Jadi kalau kita tidak ihtamma di sini, tidak peduli, kata Nabi, falaisa minhum. Ya, jadi ini adalah hadis Nabi. Di surat Al-Imran dikatakan, kenapa kalian tidak mau pergi berperang sementara anak-anak dan perempuan di sana sudah dibantai, sudah meminta pertolongan. Dan ini yang terjadi di sana. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di sini? Nah, kita ada hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, ya, maka falyughayyir biyadihi, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Siapa yang tadi? Tentu bagi mereka yang punya akses ke situ, terutama mereka di Timur Tengah. Kalau kita kan jauh sekali. Sama misalnya kalau ada tetangga kita yang kebakaran, tentu kita tetangganya yang paling pertama yang berdosa karena kita dekat di situ. Yang jauh di sana, yang di luar pulau tentu tidak dimintai oleh Allah. Kenapa? Karena jauh di sana. Jadi yang paling dekat di situ. Nah, maka di situ dikatakan falyughayyiru biyadihi. Nah, bagi kita yang tidak ada di situ, fa'ilam yastati, kalau kita tidak sanggup dengan tangan kita karena kita jauh dari situ, maka fabilisan, dengan lisan, dengan menyampaikan kepada orang-orang bahwa terjadi pembantaian di sana, dan kita harus mengutuk semua pihak yang terlibat atau langsung atau tidak langsung di sini. Kita harus mengecam Israel, kita harus mengecam Amerika Serikat, kita harus mengecam Inggris, kita harus mengecam negara siapa saja yang ikut terlibat di dalam pembantaian ini. Kalau tidak, kita menjadi bagian daripada mereka yang melakukan pembantaian.
Kalau toh kita tidak memiliki keberanian seperti itu, mungkin karena takut kehilangan pekerjaannya, takut dipecat dari toko atau pabriknya atau dari manalah, maka kemudian minimal dengan hatinya. Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Siapa yang tidak sanggup dengan lisannya, maka biqalbihi, dengan kalbunya. Dan kalau kita hanya dengan kalbu, ya inilah selemah-lemahnya iman kata Nabi. Kenapa? Karena coba lihat, orang Belanda saja di Den Haag, di Belanda kemarin, kita lihat di televisi waktu supporter Israel bikin kekacauan, itu beberapa orang Belanda memasang bendera Palestina di rumahnya. Luar biasa. Orang Belanda loh ini. Memasang bendera Palestina di rumah-rumah mereka di atas lantai 2 kita lihat. Ya. Itu yang menyebabkan kerusuhan karena supporter Israel memanjat rumah-rumah ini dan mengambil bendera itu. Maka dikatakan mereka lah bikin kerusuhan karena memanjat rumah orang mengambil. Padahal ini kan adalah semangat dukungan mereka kepada kemanusiaan. Bagi orang Belanda yang bukan Islam, ini bukan persoalan agama, tapi ini persoalan kemanusiaan. Jadi untuk mendukung Palestina atau Gaza tidak perlu jadi Islam, tidak perlu orang beriman, cukup menjadi manusia. Ya. Dan itu dilakukan oleh beberapa warga negara Belanda, Perancis, Eropa lain, dan juga Amerika Serikat. Ingat, banyak warga negara Amerika juga yang kemudian tidak setuju. Saya mendapatkan cerita dari seorang baru pulang dari Amerika yang menceritakan langsung peristiwa di sana. Saya bilang, kau kenapa? Kali ini Trump menang telak. Itu kan telak, selisihnya tinggi sekali dengan Harris. Kata dia karena orang memvonis Biden dengan Harris, Partai Demokrat, dengan kejahatan yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika. Coba lihat. Ya. Maka termasuk orang-orang Islam, orang Arab yang migran di sana, yang tinggal di sana, itu semuanya mendukung sekarang Trump. Apa kemarin Trump bagus? Tidak, kata mereka. Kita tahu Trump juga tidak bagus, tapi kita ingin menghukum Biden. Ya. Jadi ini kan kita lihat bahwa banyak warga negara yang bukan Islam di berbagai negara berani melakukan tindakan seperti itu. Tapi banyak orang Islam yang bahkan mengajak orang hanya bicara tentang pipis. Ya. Kata ustadznya, nanti di akhirat kita tidak ditanya tentang Palestina. Tapi kita ditanya kalau pipis bersih atau tidak. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya Ustaz. Afwan, ya silakan Ayanda. Ustaz, saya ingin tahu perbezaan dan kaitan perkataan Al-Anfal, Ghanimah dan Khumus. Apa perbezaan Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi Ayanda. Jadi jemaah sekalian, yang pertama adalah Al-Anfal. Ya. Jadi sebetulnya Al-Anfal ini adalah sebutan pada sesuatu yang tidak berperang sebetulnya. Jadi pada Perang Badar 1 itu boleh dikatakan tidak terjadi kontak senjata secara langsung. Apa sebabnya? Karena itu adalah mengambil harta atau iring-iringan daripada Abu Sufyan tadi yang pulang dari Syams. Ya, itu adalah muncul tadi kata Al-Anfal. Jadi kemenangan dalam suatu peperangan dalam tanda petik, tapi tidak melalui peperangan. Ya, diambil. Sedangkan kalau dia melalui peperangan, seperti nanti pada Perang Badar 2 atau juga perang yang lain, itu adalah melalui peperangan, maka disebut dengan ghanimah. Ya, jadi kalau ghanimah itu melalui peperangan. Kalau Anfal tidak melalui peperangan. Jadi orang kalah tapi tidak melalui peperangan. Setelah kalah disita. Kemudian yang ketiga, bagaimana khumus? Kalau khumus ini sebetulnya kalau kita lihat surat nanti ketemu dengan surat Al-Anfal ayat 40, khumus itu berlaku pada siapapun juga. Itu pendapatan apa saja, termasuk pendapatan kita sehari-hari ya. Setelah, kalau kita tidak wajib khumus, maka kita artinya bisa membelanjakan harta kita dengan biasa, tapi kelebihannya yang kita simpan, kelebihan daripada belanja kita dalam 1 tahun itu kita keluarkan khumusnya. Jadi khumus itu artinya 1/5. Jadi khumus ini bukan hanya berlaku pada perang. Jadi kalau di peperangan itu khumus artinya 1/5. Tapi ini berlaku juga pada orang normal seperti kita ini. Yang punya pendapatan banyak, seperti misalnya kaum profesional, maka khumusnya dikeluarkan dari profit atau dari pendapatan mereka sebanyak 1/5 atau 20%-nya. Sedangkan bagi kita yang pendapatan biasa-biasa, kita gunakan. Tapi biasanya masih ada tabungan itu nanti kumpulkan 1 tahun, ada selisihnya. Jadi kita sudah gunakan semua untuk sekolah, untuk macam-macam anak-anak, ada lebihnya, nah maka di akhir tahun dihitung kelebihannya berapa, dikeluarkan
humusnya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya humus ini berlaku bukan hanya di medan peperangan atau dalam kaitannya dengan peperangan, tapi juga dalam kehidupan normal sehari-hari. Kalau umat Islam ini tidak mengeluarkan humusnya, ini yang menyebabkan umat Islam tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena dananya sangat sedikit. Sementara saudara-saudara kita dari kaum Nasrani itu adalah 1/10. Ya, itu kan namanya 10%. Jadi mereka itu kalau orang Nasrani 10% zakatnya. Umat Islam yang tidak menggunakan humus cuma 2,5%. Bayangkan. 2,5% itu pun juga tidak terkumpul di satu tangan, dibagi-bagi seenaknya. Akhirnya tidak terkumpul. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Dakwah tidak jalan. Dakwah jalan, ustadznya minta dibayar mahal. Kenapa? Karena tidak bisa jalan. Dakwah tidak bisa datang ke pedalaman-pedalaman karena tidak ada yang biayai. Nah, ini yang menyebabkan Mas Kaiser bahagia umat Islam sangat rendah dari kualitas sumber dayanya. Kenapa? Karena nanti yang terlibat dalam dakwah itu ya boleh dikata terpaksa, tidak ada lagi yang lain. Akhirnya kemudian berdakwah. Harusnya kan yang berdakwah itu orang-orang yang punya kapabilitas tinggi, ilmunya luas, lebih cerdas. Karena orang dakwah itu kan harus memiliki ciri-ciri seperti Nabi, minimal seperti Nabi. Artinya mendekati. Dia fatona. Fatona itu artinya apa? Cerdas, smart. Ya. Itu syarat yang pertama tuh. Yang kedua adalah amanah. Ya. Kemudian ketiga adalah tabligh, selalu komunikatif. Yang keempat adalah sidik. Yang disampaikannya adalah benar. Seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama tidak boleh menyampaikan hoax, tidak boleh menyampaikan framing, tidak boleh menyampaikan cherry picking dan sebagainya. Yang disampaikan harus ada benar, sidik. Seperti itu ayahanda. Cuma sekali sebagai saya kira inilah pembahasan kita pada malam Ada ini. Ustaz di chatroom satu Apaan lagi. ayahanda? Ada di mana? Di chatroom ada satu Ada pertanyaan. satu ya. Di chatroom ada pertanyaan dari Pak Burhan. Di dalam mazhab Islam hanya Syiah saja yang menanti kehadiran Imam Mahdi. Kita sampaikan yang menantikan kelahiran kedatangan Imam Mahdi, kezuhuran atau kezahiran Imam Mahdi. Kata-kata zuhur atau zahir di sini adalah nampak, muncul, kemunculan Imam Mahdi. Bukan hanya Syiah tetapi Sunni juga. Cuma berbeda sedikit. Di Sunni mengatakan bahwa Imam Mahdi itu tiba-tiba muncul secara secara mendadak, secara tiba-tiba di Multazam, di Mekah, di Ka'bah. Ya, itu tiba-tiba. Tapi mereka akui bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Fatimah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu keturunan Fatimah kalau dia muncul ujuk-ujuk? Bagaimana mengetahuinya? Ya. Coba kita tanya, bagaimana mengetahui kalau ini keturunan Fatimah, kalau dia muncul tiba-tiba? Bagaimana menunjukkan bahwa dia adalah ayahnya ke atas? Ya. Yang kedua, keturunan Fatimah dari mana? Kan anaknya Fatimah cuma 2, Hasan dan Husain. Dari mana? Oleh sebab itulah ini adalah konsep yang ada benarnya, tetapi masih kabur. Kenapa tidak jelas? Bagaimana membuktikan kalau dia adalah keturunan daripada Fatimah? Nah, kalau di Syiah jelas keturunan Fatimah dan itu disampaikan sudah lahir. Disebutkan Imam Mahdi itu adalah anak daripada Muhammad bin Hasan al-Askari. Apa namanya? Anak daripada Hasan al-Askari. Hasan al-Askari anak daripada Ali al-Hadi. Ali al-Hadi adalah anak daripada Muhammad Taqi al-Jawad. Taqi al-Jawad adalah anak daripada Imam Ali ar-Ridha. Ali ar-Ridha anak daripada Imam Musa Kazim. Musa Kazim anak daripada Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq anak daripada Imam Al-Baqir. Bakir anak daripada Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak daripada Al-Husain. Husain anak daripada Fatimah. Jelas urutannya. Dengan demikian itu perbedaannya ya. Jadi perbedaannya di situ. Satu. Yang kedua, sebagian di Sunni menganggap bahwa Imam Mahdi ada tetapi bukan sosok orang, tetapi sebuah tindakan bersama untuk menegakkan keadilan. Seperti itu. Ini buat Pak Burhan yang bukan ayat tadi. Jadi ini adalah untuk Pak Burhan ya. Jadi saya kira kalau di Kristen ada juga sih sebetulnya mereka menyebutnya Mesias. Dan itu adalah mereka percaya akan datang Nabi Isa. Jadi seperti itu. Kalau di Kristen mereka percaya kalau Nabi Isa akan datang juga menegakkan keadilan. Di Islam tadi kalau di Sunni Syiah sama yaitu Imam Mahdi. Bedanya tadi adalah di Sunni agak kabur karena tidak jelas bagaimana munculnya, dari mana asalnya. Seperti itu.
Terima kasih banyak jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu